Hai, apa kabar Sobat Bonsai? Salam sehat, salam semangat. Tentunya masih bersama saya di channel Budi Hartono PB. Dan di video kali ini saya akan membahas untuk penanaman bahan bonsai Asoka yang berwarna kuning. Alhamdulillah ini warna kuning. Dan untuk pohon alhamdulillah lumayan besar, sekitar lingkar 30 cm untuk batang. Dan saya akan membahas menurut pengetahuan yang saya ketahui. Jadi khususnya mendongkel bahan Asoka, bahan bonsai Asoka itu utamakan, jadi tanah itu jangan sampai habis. Jadi diusahakan tanah itu masih ada, khususnya pohon Asoka ya. Asoka yang kuning, kalau merah itu cenderung lebih mudah ketimbang yang warna kuning. Dan sayang kalau sampai mati pohon seukuran segini besarnya menurut saya. Soalnya saya sendiri pernah mengalami kematian untuk di bahan bonsai Asoka. Itu pun dulu sekitar 1 tahun yang lalu, dikasih sama teman, malah mati. Entah kalau untuk sobat bonsai pernah mengalami serupa atau belum ya. Kalau belum alhamdulillah ya. Jadi kalau sudah ya berhati-hati untuk penanamannya ya. Jadi untuk penanaman pohon Asoka khususnya warna kuning, kalau pengen menampilkan daunnya langsung ya, nantinya kalau sudah sehat pengennya dikawatin terlihat cantik ya, menampilkan langsung, itu usahakan 30% dari daun itu dikurangin ya. Jadi minimal 30% dari daun itu dikurangin. Untuk pohon ini sendiri sudah saya kurangin ya. Ini bekasnya banyak kemarin itu di sini sampai bawah pun ya, ini bekas buangan ranting-ranting yang menurut saya tidak saya pakai ya. Sudah saya kurangin, kalau 30% lebih, bahkan bisa 60 atau 70%. Ini tinggal 30% menurut saya dari hasil semula. Jadi akan saya jelaskan mulai dari akar sampai daun itu sifatnya seperti apa. Dan menurut saya setiap pohon itu mempunyai perannya masing-masing melalui akar ya, dari akar. Akar sendiri itu mempunyai peran, itu menurut saya ya, menurut yang saya ketahui. Akar itu mempunyai peran yaitu mencari, memakan ya, mencari nutrisi dan memakannya. Nutrisi yang ada di media tanam yaitu tanah ya, di alam liarnya. Terus disalurkan melalui pori-pori atau jalannya kambium ya, dinaikkan ke atas melalui batang, cabang, ranting sampai daun. Daun itu memproduksi menurut yang saya ketahui. Jadi daun itu tugasnya memproduksi. Jadi peran daun memproduksi dari hasil yang dimakan, yang dicari dan yang dimakan oleh akar ya. Makanya kita melihat di alam liar
setiap pohon itu yang tumbuh rimbun ya di alam liar ya, dia tidak terganggu kanan kirinya, pohon itu otomatis akan cepat besar ya, karena dengan banyaknya akar yang mencari dan cabang yang menghasilkan ranting-ranting yang menghasilkan daun segitu banyaknya, makanya yang mencari banyak, yang produksi juga cepat ya, makanya pohon itu akan terjadi tumbuh yang lebih pesat ketimbang pohon-pohon yang tidak rimbun. Nah, kenapa saya bilang atau menyarankan waktu dongkel itu kurangin 30% dari hasil yang dari daun yang sebelumnya, atau dari daun yang asli hasil dari dongkelnya, yaitu jadi kalau habis dongkel itu ya, positif akar itu off atau berhenti mencari karena dia terputus ya. Dia mau hidup atau mau mencari kalau sudah ada akar serabut yang baru. Jadi akar itu yang mencari akar serabut ya. Yang memakan itu akar serabut, mencari dan makan nutrisi. Terus ya dinaikkan ke atas. Kalau dia belum punya akar serabut, positif dia tidak mencari. Makanya saya bilang kurangin 30% dari hasil dongkel untuk daun. Nah, kalau dia belum mencari, otomatis daun yang ada di dalam pohon atau di atas pohon ini, yang ada berada di pohon, itu sifatnya tidak berhenti untuk memproduksi, mau dicari mau tidak ya kan. Akar itu mau mencari atau makan atau tidak, bahasa kasarnya ya Amit ngomong kan gini, bodoh amat kan gitu, tugasku memproduksi kan di situ. Jadi kalau daun tidak dikurangi, karena daun ini sifatnya memproduksi ya, jadi lama kelamaan dia akan menghabiskan kambium yang ada di dalam pohon ya, karena akar belum produksi, otomatis dia akan menghabiskan kambium yang ada di dalam pohon ya. Selalu dia produksi terus, lama-lama pohon ini bisa mati atau tidak hidup, atau lama hidupnya bisa jadi ya, atau tidak subur, untuk penyuburannya lama. Makanya saya arahkan kurangin 30% dari hasil dongkel. Jadi sebelum akar sehat, jadi daun ini memproduksinya tidak seberapa banyak. Jadi kambium yang ada di dalam pohon ini tidak terkuras habis ya, atau tidak kehabisan stok karena diproduksi oleh daun sambil menunggu akar ini sehat. Nah, jadi kalau sudah sehat gampang kan gitu. Utamakan kalau penanaman itu kan yang dicari hidup dulu, baru kalau sudah hidup subur kan di situ. Dan untuk media tanam saya selalu menggunakan pasir malang, pasir kali full untuk di pohon asoka, karena banyak menurut saya manfaat kegunaan pasir kali full itu. Satu, dia lembut ya, terus dingin, mungkin terus steril kalau untuk pasir kali, dan bisa mencari atau mengisi sela-sela di mana tempat yang masih kosong kalau untuk pasir kali. Jadi begitu kita mengisi media di atas pot seperti ini, begitu kita siram, kita bisa lihat, bisa diperhatikan waktu kita siram, jadi pasir ini bisa mengisi di mana sela-sela yang masih kosong. Jadi pohon itu masih kalau media
pasir itu gimana ya, jadi pohon itu bisa langsung kencang gitu loh, langsung nggak goyang kemana-mana, itu menurut saya kan di situ. Dan untuk, media itu usahakan jangan pakai pupuk dulu, jangan dicampur dulu. Intinya penanaman pohon itu hidup dulu, kalau sudah hidup gampang mau kita apakan, kalau pengen subur ya kita kasih pupuk. Nah, kenapa kok, tidak dikasih pupuk dulu? Ya takutnya ya kan, apalagi, untuk sobat bonsai yang cenderung pengen tanam langsung subur, itu malah terkadang lebih bahaya. Karena, media tanam itu khususnya pupuk ya, tambahan pupuk itu bagusnya kalau akar itu benar-benar sudah siap memakan, jadi baru kita kasih pupuk. Takutnya apa, baru dongkel, kita kasih campuran pupuk kandang, jadi bekas pemotongan ini atau luka-luka ini ya, itu yang namanya pupuk, banyak bakteri, dia akan menimbulkan pembusukan dan penjamuran di sini. Nah, titiknya takutnya. Terus, pohon itu nggak hidup-hidup, stres terus malah nggak hidup, malah lama-lama bisa mati, kan di situ. Dan untuk pengawatan itu menurut saya itu nanti kalau pohon itu sudah benar-benar sehat ya, sehat, subur, gampang mau kita apakan ya kan. Jadi begitu pohon itu, nah ini hanya sekedar contoh, kalau pohon itu udah sehat, subur ya kan, mau kita bengkok ke sana, bengkok ke sini, otomatis dia tidak stres. Kalaupun ada yang patah, itu dia akan cepat sembuh karena pohon ini udah sehat. Ada kambium-kambium yang jalan, tapi kalau posisi pohon itu belum sehat, habis dongkel, otomatis akan off untuk yang produksi atau yang mencari untuk akar kan di situ. Bisa jadi terus kambium itu jalannya pelan ataupun bisa tidak jalan sama sekali. Makanya untuk pengawatan nanti ya, dan menentukan gerak pohon juga untuk pohon yang satu ini nanti ya, di waktu kalau sudah subur. Nih, bisa nanti saya potong di sini, pakai ini sama ini bisa nanti. Dan inilah hasil dari penanaman bahan bonsai Asoka warna kuning. Semoga bermanfaat ya, menjadi berkah, menjadi ladang ilmu bagi kita semua untuk sobat bonsai ya. Dan tidak lupa selalu salam sehat ya, tetap satu hobi.